98.8 Citra FM Wonosobo banget. Iya, Sobat Citra masih bersama kita bertiga. Biasanya berdua, sekarang Betul. bertiga sama Raka. Betul, dari jadi UIN. dari UIN Jogja ya. Iya. Nah, jadi untuk Sobat Citra yang baru saja bergabung nih, jadi Derma dan Ricky tadi lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Raka, salah satu mahasiswa UIN Jogja. Asal Juritan ya Mas? Juritan bawah. Juritan bawah. Dan kita tadi sedang membahas seputar yang namanya kota Yogyakarta. Karena Derma sendiri kebetulan udah lama gak ke Jogja. Sementara untuk Ricky kan pernah tinggal di Jogja dan Raka sedang tinggal di Jogja. Jadi tadi kita lebih banyak membahas tentang Jogja ya Ricky ya? Iya ya, sekarang kita pengen deh bahas tentang mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi nih buat para pendengar nih, para Sobat Citra yang ada di Wonosobo dan juga yang ada di mana-mana ketika memilih prodi ini mau ke jurusan apa gitu, tipsnya apa sih gitu kan untuk Raka dan sama Dirma yang udah lulus nih. Dirma udah lulus ya, Raka mau lulus ya kan. Nah ini apa sih biar kita tuh nggak tersesat gitu loh. Raka dulu mungkin? Kan banyak juga tuh yang bilang aku akhirnya kan ada juga yang udah masuk itu malah keluar kan, ada juga. Dan terus ada juga yang terus bertahan dengan keterpaksaan gitu. Kan ada juga tuh. Kok bisa sih kita tuh bisa salah milih jurusan gitu loh. Nah, itu yang bisa bikin itu apa sih untuk buat teman-teman yang mau daftar kuliah gitu kan. Yang pertama itu kenali dulu sukanya itu di bidang apa, jangan cuma passionnya gitu ya. Iya, passionnya itu di bidang apa, jangan cuman ikut-ikutan teman. Biasanya banyak yang temennya mau ke manajemen, dia ikut ke manajemen padahal nggak tahu apa-apa. Nah itu yang sangat disayangkan, nanti waktu di tengah jalan bisa selesai harusnya tinggal sedikit bisa lulus malah dia putus kuliah. Ada juga ya, aduh sayang banget ya kan. Disayangkan. Iya, kalau Derma gimana nih Der? Jadi ngomong-ngomong soal bagaimana ataupun tips ya memilih jurusan dalam sebuah perguruan tinggi, itu yang penting bener kayak Raka tadi, kita harus mengenal terlebih dahulu kita itu minatnya ke bidang apa, dan kemudian apakah kampus yang akan kita tuju ada bidang tersebut. Jikalau tidak ada, ya itu bukan suatu masalah ketika misalnya kamu disuruh orang tua nih, kamu harus ke kampus A, kampus B, kampus C. Sementara dari kampus-kampus yang orang tuamu suruh itu tidak ada satupun jurusan yang kamu minat. Itu gak apa-apa dan itu sah-sah saja. Tapi pilihlah jurusan yang terbaik, bukan berarti apa yang menjadi minatmu itu aku harus ini titik, itu enggak. Karena di saat kuliah nanti kan tentu kita banyak menemukan peluang-peluang. Siapa tahu di bidang-bidang baru ini yang akan kita terjuni itu ternyata yang akan kita lakukan setelah lulus nanti. Kalau gitu sih. Gitu ya. Dan juga padahal ketika lulus pun juga kadang kerjanya nggak sesuai dengan apa jurusan kita ya kan, banyak juga kan ya akhirnya melenceng gitu ya. Iya. Nah ini cuman sekarang nih banyak ya yang lulusan SMA atau bahkan mungkin yang pengen kuliah gitu harus nih ke perguruan negeri gitu kan. Nah ini pendapat Raka yang di perguruan negeri sama Derma yang di perguruan swasta gitu kan. Nah ini apa sih gitu. Jadi kok di perguruan negeri itu gimana sih gitu? Kok banyak yang yang pengen ke padahal kan sama aja ya kan cari ilmu ya kan. Sama. Aku dulu. Iya. Ya. Menurutku sih antara negeri dan swasta itu sama aja, cuman perbedaannya di lingkungan circle pertemanan itu yang membedakan. Dan yang membedakan terutama itu UKT-nya itu jelas membedakan. Iya. Uang kuliah itu jelas membedakan. Terus lingkungan kata itu sangat berpengaruh dan bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Kalau kita meskipun di swasta, di UGM pun dengan teman-teman yang kontraproduktif itu sangat disayangkan. Kita jauh-jauh merantau luar kota dengan uang kuliah yang mahal, harus bayar ngekos, malah kita berkumpul dengan orang-orang yang kontraproduktif, yang malas-malesan. Nah, itu sangat disayangkan. Ada kontraproduktif nih Derma ya. Jadi kita juga harus milih circle pertemanan gitu. Jangan sampai kita juga tersesat. Paling gitu kan. penting itu sih circle pertemanan yang bisa mensupport kita lah, bukan malah yang mendowngrade-kan kita. Oke, jadi memang kuliah ini kan bisa dibilang salah satu ajang untuk kita mengupgrade diri ya Mas ya. Iya. Jadi menjadi ke level seseorang berikutnya ya. Betul, dengan mengasah skill, membuka relasi dan meningkatkan kapasitas diri gitu, dengan terus belajar, berorganisasi dan berbaur dari orang dari berbagai daerah gitu kan. Iya, luar biasa ya, kayak kita berbaur sama Derma nih yang dari Cilacap ya. Iya betul. Luar biasa banget nih. Nah, kembali ke soal Jogja
Jogja nih Raka, jujur Derma ini kan kangen banget sama Jogja. Jujur sumpah udah lama banget nggak ke Jogja gitu kan. Dan salah satu hal yang paling Derma bikin kangen adalah tentang kulinernya. Kalau Derma ke Jogja itu kalau dulu ya waktu SMA ataupun kuliah awal-awal itu pasti selalu Derma sempatkan waktu untuk mampir ke angkringan atau kalau enggak ke tempat makan yang memang di Jogja lagi rame. Seperti misalnya Lele Mbah Manto apa Mbah Marto gitu lupa atau mungkin ke angkringan yang di dekat alun-alun utara gitu pasti kan. Nah kalau Raka sendiri sebagai orang pendatang nih dari Wonosobo ke Jogja, makanan Jogja yang paling kamu suka itu apa sih Raka? Kalau Mas Derma tanyanya ke anak kos, jawabannya tentu saja olive chicken. Olive chicken, iya betul. Sangat irit ya, sangat irit ya. Tapi itu bukan khas Jogja dong. Tapi sekarang masih samakah dengan 2-3 tahun yang lalu harganya? Kurang paham Mas. Sekarang 10.000 masih dapat ya? Masih. Olive Ya? dapat Tetap dada sayap. Sayap ya? Dulu kalau pas aku masih di sana itu dada. Masih sama. Kanan apa kiri? Tengah. Oh tengah ya, oke. Nggak mudeng deh aku deh. Itu sih ya. Jadi kalau kuliner gitu Raka kadang itu nggak sih, mesti sebagai pendatang ke Jogja gitu pengen banget deh nyoba kuliner yang khas Jogja gitu. Apa sih? Paling gudeg ya. Gudeg sih. Itu familiar banget ya. Familiar banget. Familiar gudeg. Oh, yang belum pernah itu yang aku pengen tuh walang goreng itu. Oh, itu kalau masih mau penasaran ke itu, aku. kalau ke Gunung Kidul tuh di pinggir Iya, jalan di pinggir banyak jalan kalau misalnya mau banyak. ke sana ya kan. Kan Dirma udah pernah ke pantai sana Gunung Kidul. Banyak. Udah Udah. berapa Oh, kali kan? udah. Kalau di jalan kan kadang lihat itu kan di pinggir jalan tuh lihat orang jualan itu Iya, kan iya. walang itu kan. Nah, itu sih di situ belinya ya. Paling enaknya kan di situ ya. Walang itu kan belalang kan? Belalang. Tapi digoreng. Digoreng, belalang Tepung nggak? goreng. Enggak, langsung nggak tepung? langsung digoreng. Belalang tuh ada lagi kan kayak jangkrik gitu kan. Walang ya, itu digoreng. Walang Iya, jangkrik. iya. Iya, mesti ada itu belalang, terus ada sejenis Ada kayak jangkrik. gitu kan. Tapi itu kayaknya bukan jangkrik deh. Bukan Bukan Terus apa? ada jenis Kecoa? Bukan, masa kecoa dibikin gitu. Ya siapa tahu. Maaf kamu. Inovasi. Ada kok tuh namanya apa gitu aku lupa. katanya Sobat sih Citra. enak. Enak ya? Kayak udang rasanya. Kayak udang. Katanya. Jadi Masa itu sih? keras gitu. Oh, crispy ya. Iya. Iya. Walang iya, crispy iya. sih. Walang crispy ya. Walang kan nggak punya daging ya? Iya. Walang kan tipis gitu kan walang. Iya, itu Belalang lah yang tipis bikin kan? keras-kerasnya itu. Oh. Tapi ada dagingnya dikit ya lah ya. Tapi kalau makan belalang goreng itu dikasih saus nggak sih? biasanya atau kalau yang sambal? aku temuin sih nggak pakai itu ya. Enggak ya? Jadi ya gitu aja udah. Kalau kamu lihat itu di Thailand gitu kan Ah. kayak gitu. Antara langsung dimakan atau dibuat peyek biasanya. Ada Oh, peyek. Kalau gitu. buat yang agak, mesti kalau menurut dia itu ekstrim itu dibikin peyek ya. Oh. Jadi belinya peyek. Oke. Kayak belalang. Masih ngomongin soal kuliner Jogja. Nah, ini Raka sendiri apa sih yang membedakan kalau menurut lidah Mas Raka nih antara masakan Wonosobo dan masakan yang ada di Jogja, Mas Raka? Nah kalau bagiku sendiri kan yang orang asli Wonosobo itu Iya. pertama kali ke Jogja, Wonosobo kan biasanya masakannya tuh asin, gurih. Nah sedangkan di Jogja itu kebanyakan rata-rata manis. Masakannya tuh rata-rata manis. Nah itu cukup kultur shock sih bagi lidahku yang biasanya asin, pedes. Di Jogja yang rata-rata manis itu. Kalau aku malah makin manis rasanya gitu. Kalau apa? Jadi kan aku udah manis kan di Iya. Wonosobo, terus ke Jogja gitu makanannya manis-manis. Jadi ada beban gitu loh. Nanti aku tambah manis gimana gitu. Berarti kamu sering dikerubungin semut ya? Enggak, Oh, enggak ya? dikerubungin orang. Ngapain? Enggak tahu. Diajar. Yang penting bukan nyopet ya. Oke. Sobat Citra jangan kemana-mana karena kita bertiga akan kembali setelah yang mau lewat satu ini. Jangan kemana-mana.